kami dari Kecebong, kece dan tidak sombong. Perkenalkan, nama saya Putri Purnama Indah. Perkenalkan, nama saya Kenny Deswita. Saya Anastasia. Saya Siva Safariza. Stay tune! Prosedur pemberhentian pegawai. Kata pemberhentian pegawai memiliki definisi. Berikut definisi pemberhentian pegawai menurut para ahli. A. Dalam pembahasan tentang pemberhentian pegawai, Ranu Pradjo dan Husein 1982 halaman 110 menyebutkan bahwa pemberhentian tidak lain adalah pemutusan hubungan kerja. Alasan yang biasa dikemukakan dalam pemberhentian adalah karena pegawai tersebut dianggap tidak mampu lagi bekerja pada organisasi dengan baik, namun ada pula karena kondisi instansi yang buruk. Menurut I.G. Wursantos 1988 ayat 187, pemberhentian didefinisikan sebagai pemutusan hubungan kerja antara seseorang atau beberapa orang pegawai dengan perusahaan yang timbul atau terjadi karena perjanjian kerja yang mengakibatkan atau yang bersangkutan kehilangan status sebagai pegawai. Menurut Hasibuan 2001, halaman 205 mendefinisikan pemberhentian sebagai pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Artinya, keterikatan kerja karyawan terhadap suatu perusahaan berakhir. Dari pengertian berikut, dapat disimpulkan bahwa pemberhentian ASN adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai ASN. Landasan hukum pemberhentian pegawai, peraturan terkait pemberhentian ASN terhadap pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang dilengkapi dengan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. 3. Jenis dan sebab diberhentikan sebagai pegawai. A. Pemberhentian dengan hormat sebagai ASN. ASN yang diberhentikan dengan hormat sebagai ASN menerima hak kepegawaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain hak atas pensiun. Pemberhentian dengan hormat sebagai ASN meliputi sebagai berikut. 1. Pemberhentian atas permintaan sendiri. Permintaan berhenti sebagai ASN dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak. 2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, adapun batas usia pensiun ASN yang dapat diperpanjang dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi mengakibatkan adanya kelebihan ASN, maka ASN kelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi lainnya. 4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila berdasarkan surat keterangan tim menguji kesehatan dinyatakan A. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena ada kesehatannya. B. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya. C. Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali. 5. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang. ASN yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap berhenti dengan hormat sebagai ASN. 6. Pemberhentian karena melakukan tindakan pidana. ASN dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan. 7. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin. ASN diberhentikan dengan hormat tidak atas pemberhentian sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin ASN tingkat berat dan pemberhentian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin ASN. 8. Pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilu. 9. Pemberhentian karena menjadi anggota atau pengurus partai politik. Apabila ASN yang menjadi anggota atau pengurus partai politik telah mengundurkan diri secara tertulis sebagai ASN. 10. Pemberhentian karena tidak menjabat lagi akan diberhentikan dengan hormat sebagai ASN. 11. Pemberhentian karena hal-hal lain. A. ASN tidak melaporkan diri kembali kepada pimpinan instansi induknya setelah habis menjalankan cuti. B. ASN melaporkan diri kepada pimpinan instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan negara. B. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
ASN. 1. Melanggar sumpah atau janji ASN. 2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan. 3. Melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan UUD 1945. 4. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih. 5. Menjadi anggota atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai ASN. B. Hak kepegawaian dan uang tunggu pegawai. Hak-hak kepegawaian ASN yang diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berupa hak jaminan pensiun dan hak jaminan hari tua. 2. Uang tunggu pegawai. Uang tunggu diberikan setiap tahun untuk paling lama 5 tahun. Sekian presentasi dari kami. Siate Beli Kayu. Thank you.